Dua mukjizat dari balik bencana di Lembata. Video berdurasi kurang dari 1 menit tentang mukjizat altar dan tabernakel yang tidak rusak di Gereja Stella Maris Lewotolok, Lembata, telah beredar luas di media sosial. Video itu pun menjadi buah bibir. Tentang peristiwa ini, rekan-rekan bisa melihat link videonya yang saya sertakan dalam footage di video saya ini. Betapa tidak, sebagaimana dikisahkan oleh Bapak Bernardus Kewel, seorang warga desa Lewotolok yang rumahnya tidak jauh dari gereja dan yang selamat dalam musibah itu, hujan turun sangat lebat sekitar pukul 1.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Itu adalah hari Minggu Paskah 4 April 2021, hanya beberapa jam setelah perayaan malam Paskah di gereja mereka. Di malam Paskah itu, Romo Sinyo da Gomez, pastor deken Lembata, baru saja selesai bercengkerama dengan beberapa umat seusai misa malam Paskah. Bapak Bernardus pun belum lama meninggalkan gereja dan balik ke rumah sebelum banjir bandang itu menerjang dari arah Gunung Ile, Lewotolok. Suara lirih dan tangisan seseorang yang kita dengar dari video tersebut mengekspresikan perasaan takjub. Betapa gereja Stella Maris Lewotolok yang dalam kalkulasi manusia seharusnya hanyut dan hancur, ternyata masih berdiri kokoh. Hanya bagian belakang gereja itu yang terkubur lumpur. Menyimak video dan foto, perhatian kita pun tertuju pada altar, tabernakel dan patung Yesus disalib yang tampak utuh. Mungkin teman-teman sulit membayangkan peristiwa menakjubkan ini. Sebagai orang yang berasal dari desa yang tidak jauh dari tempat kejadian, saya bisa memberikan gambaran di sini. Gereja Stella Maris Lewotolok terletak persis di pinggir kali, tidak jauh dari bibir pantai. Jika kita perhatikan rumah-rumah di sekitarnya yang hancur dan rata dengan tanah, dan gereja Stella Maris yang masih kokoh berdiri, sulit rasanya untuk tidak menghubungkannya dengan mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Mukjizat Tuhan dari balik bencana tampak tidak berhenti di Lewotolok. Mari kita bergeser ke arah timur ke desa Waimatan yang terletak sekitar 5,8 km dari gereja Stella Maris Lewotolok. Ada sebuah kejadian menakjubkan dari sana. Adalah Yogi Making, salah seorang relawan, mengisahkan kejadian ini di akun Facebooknya, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, Yogi dan teman-temannya sebagai relawan, mereka menyusuri desa Waimatan. Mereka bekerja keras menemukan puluhan mayat yang masih tertimbun lumpur dan batu-batu besar. Desa Waimatan yang terletak persis di lereng gunung itu nyaris terkubur seluruhnya oleh lumpur dan batu-batuan yang runtuh dari lereng gunung. Demikianlah di tanggal 8 April itu mata Yogi tertuju pada sebuah buku yang nyaris hancur. Buku itu tergeletak di atas sebuah batu. Penasaran, Yogi pun mendekat. Dan ternyata Yogi menghela nafas. Sebuah Alkitab tampak tergeletak di atas batu. Alkitab yang nyaris hancur itu ditemukan dalam keadaan terbuka. Dan lebih menakjubkan lagi, bagian Alkitab yang terbuka itu merujuk ke kitab Ayub. Keesokan harinya, Yogi mendeskripsikan pengalaman ini di laman Facebook dia, katanya. Sebuah Alkitab saya temukan tergeletak di atas batu di lokasi berdampak bencana di desa Waimatan hari Kamis tanggal 8 April 2021. Kondisinya kotor, penuh lumpur, tetapi dalam posisi terbuka, persis pada kitab Ayub
yang menulis tentang kesalehan Ayub dicobai. Yogi pun melanjutkan, seluruh harta Ayub dijarah dan dibakar, juga anak-anak Ayub habis tersapu badai. Dan Ayub dalam cobaan itu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Ayub yang terbuka itu, tampak sebagian besar bab 1 dan sebagian besar bab 7. Itu artinya bab 2 sampai bab 6 dapat dipastikan sudah sobek dan rusak oleh banjir. Bab 1 dan bab 2 kitab Ayub itu berbicara mengenai kesalehan Ayub dicobai. Bab 3 tentang keluh kesah Ayub, bab 4 sampai bab 31 tentang percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Khusus tentang bab 7 yang tampak pada foto, di situ dikisahkan bahwa hidup itu berat. Apa arti semuanya ini? Saya mencoba menafsirkan dari kacamata seorang beriman Katolik. Dan untuk itu saya mengajukan 3 tafsiran sebagai berikut. Pertama, Alkitab yang tidak hancur tetapi kotor dan berlumpur itu menggambarkan kehidupan kita sebagai umat Allah. Orang Weimatan yang 100% Katolik itu baru selesai merayakan malam Paskah. Sebagai manusia, mereka dan kita semua adalah makhluk berdosa. Kita kotor dan penuh lumpur. Teman-teman coba ingat lagu Hanya Debulah Aku di Puji Syukur nomor 481. Tetapi kita tidak akan hancur dan binasa. Banjir dan bencana alam adalah waktu Tuhan untuk menyucikan dan membersihkan kita. Barangkali seperti yang dikatakan Yesus pada Petrus yang menolak kakinya dibasuh di malam perjamuan terakhir. Kata Yesus, tidak semua kamu bersih. Lihat Yohanes bab 13 ayat 11. Kedua, bab 1 kitab Ayub tentang kesalehan Ayub dicobai sebagaimana tampak di foto itu hendak mengatakan apa? Tentang hal ini emosi dan pikiran saya dibawa ke saudara-saudara saya di Desa Weimatan yang menjadi korban dan keluarga-keluarga mereka yang masih hidup. Banyak dari para korban itu adalah para suami, istri, dan anak-anak, beberapa anak-anak kecil dan lugu, anak-anak remaja, kakek, nenek, bahkan juga pasangan muda suami istri. Seperti yang juga dilakukan oleh Ayub, keluarga yang ditinggalkan pasti mengajukan gugatan dan protes kepada Allah. Mengapa saya? Mengapa keluarga saya? Mengapa anak-anak saya? Mengapa suami istri saya? Mengapa orang tua saya? Mengapa kampung kami? Dan seterusnya. Pertanyaan dan gugatan ini akan terus diajukan selama hidup. Itu bisa diyakinkan. Akan menjadi pengalaman yang sangat pahit dan lirih jika tragedi ini dijadikan oleh orang atau pihak tertentu untuk memperolok dan mempermalukan mereka, para keluarga yang terkena musibah itu dan yang sekarang masih hidup. Dalam situasi demikian, kitab Ayub bab 1 yang terbuka itu mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada level meratapi penderitaan atau bahkan pun menjauhkan diri kita dari Allah. Kita tampaknya diajak untuk terus membaca baris demi baris dari kitab Ayub itu untuk menemukan kebesaran hati Ayub. Misalnya, Ayub mengeluhkan tindakan Allah kepada orang benar di bab 16. Itu adalah bagian dari dinamika iman. Tetapi keyakinan bahwa Allah akan tetap berpihak, itu di Ayub bab 19, bahwa Allah sebenarnya tidak acuh tak acuh melainkan peduli dan hadir, itu di Ayub bab 24, bahwa kebesaran Allah tidak akan pernah terselami secara tuntas di Ayub bab 26, dan bahwa tujuan sengsara adalah pertobatan di Ayub bab 36, dan bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita dan memperbaruinya di Ayub bab 42. Ketiga, bab 7 dari kitab Ayub yang terbuka itu mengafirmasi situasi hidup keseharian kita, baik itu sebelum maupun sesudah bencana alam. Bahwa hidup itu memang berat, bahwa hidup itu penuh cobaan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Itu kita baca dalam kitab Ayub bab 7 ayat 1. Orang-orang yang dekat dengan Allah saja mendapat cobaan bertubi-tubi, apalagi kita yang masih jauh dari Allah dan masih membanggakan kedosaan kita. Hidup
pasca bencana tidak akan pernah menjadi lebih ringan. Cobaan akan datang terus silih berganti. Cobaan kesetiaan kita kepada Allah pun akan selalu dipertaruhkan. Di situ kita mesti mengingat peristiwa Alkitab yang ditemukan nyaris hancur di atas batu di desa Wematan itu. Kita adalah insan yang kotor dan berdebu. Hidup kita akan terombang-ambing di tengah arus banjir dan percobaan. Tetapi berita gembiranya adalah kepastian bahwa kita tidak akan pernah dihancurkan dan dibinasakan. Allah akan tetap menatang kita. Dia akan menolong dan memulihkan hamba-hambanya supaya kita tidak terus dipermalukan oleh para penghina Tuhan. Rekan-rekan bisa bandingkan 1 Korintus bab 10 ayat 13. Tuhan, terima kasih atas seluruh peristiwa alam ini. Jadikan kami umat yang senantiasa dekat, yang terus memuji dan memuliakan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin.